Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang masih standby di channel ini. Eh, Pada waktu yang lalu kita akan membuat konten mengenai pelet apung ya. Agak sedikit tertunda karena unitnya sedang kita persiapkan. Jadi unitnya yang akan kita review nanti ini masih kurang dikit finishing. Pada waktu kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pemasangan as utama pada mesin pelet. Jadi begini ya, ini mesin pelet tipe flat dice yang menggunakan saringan berputar ya. Jadi untuk flat dice ini mesin pelet ada dua jenis. Tipe yang saringannya berputar atau yang saringannya diem, rollernya yang berotasi ya. Jadi pada sisi as utama, jadi shaft as utamanya itu berbeda ya, berbeda konstruksinya. Untuk yang roller diem, saringannya berputar, ini asnya seperti ini. Jadi kita perlu tahu kalau akan mengganti pertama seal, mengganti biring-biring, atau akan melakukan overhaul ya. Jadi caranya seperti apa? Perbedaannya itu pada cara membukanya. Kalau yang saringannya berputar berarti tekanannya ke bawah ya. Berarti standar konstruksinya adalah yang di atas adalah biring taper seperti ini ya, karena dia menahan putaran tekanan ke bawah ya, tekanannya ke bawah. Jadi tekanannya itu ke bawah. Berbeda pada mesin pelet atau wood pellet itu saringannya diem, rollernya yang berotasi, maka tekanannya ke atas ya. Tekanan pada shaft atau asnya ini ke atas, ditarik ke atas, sehingga posisinya harus terbalik. Ini yang di bawah, yang di atas biring biasa enggak masalah ya. Kemudian sealnya yang di atas tetap harus di atas supaya kotoran material dari atas itu tidak masuk ke dalam rumah biring. Jadi ini rumah biring ada di sini. Untuk yang biring ini bagian mangkuknya sudah ada di dalam ya. Seperti itu. Jadi kalau kita membuka shaft ini waktu masih di dalam sini, untuk yang tipe saringan mutar, berarti waktu kita mau membuka, melepas, ini kita lepas dari sini. Ada 5 baut, 4 baut, ada yang 8 baut ya. Ini dibuka semua, kemudian yang bagian kuning ini kita angkat. Nanti terangkat bareng dengan shaftnya ini. Kemudian ini shaftnya dihantamkan ke bantalan kayu sehingga dia akan naik ya, terlepas ke atas. Jadi ini adalah cara dimana kita melakukan pada posisi atau situasi dengan peralatan sederhana seadanya, tapi tetap aman dan tidak merusak. Itu seperti itu ya. Kalau dengan alat-alat canggih ya kita nggak perlu mencontohkan, karena kita cukup bawa ke orang yang ahli, yang lebih punya alat lebih baik, maka dia yang melepaskan. Tapi ini tutorial ini membantu hanya untuk bagaimana bila kita melakukannya pada di lapangan langsung tanpa ada yang membantu. Jadi kita harus tahu cara atau prinsip-prinsip pengerjaannya. Jadi seperti itu ya. Di bagian kuning ini dilepas, diangkat, kemudian ujung asnya ini dihantamkan ke sini. Nanti dia akan naik terlepas ke atas seperti itu ya.
Sedikit berbeda kalau yang untuk wood pellet atau tipe rollernya berotasi ya, saringannya diem, maka ngelepasnya terbalik. Ngelepasnya harus dihantam dari atas turun ke bawah ya. Perhatikan ya, jadi laker ini adalah terbalik posisinya. Kalau yang seperti ini maka ngelepasnya ke atas, kalau yang saringannya diam itu melepasnya ke bawah ya, seperti itu. Jadi untuk tipe-tipe impor juga kurang lebih konstruksinya seperti itu ya. Kecuali mungkin ada yang konstruksinya tidak pakai laker begini, maka atas dan bawah mungkin ya sama aja. Cuman itu seharusnya dengan biring seperti ini, biring taper ya. Oke, jadi bagaimana selanjutnya saat kita akan membuka biring ini? Jadi ini biring yang satunya masih tertinggal di sana ya. Atau kalau kita mau masang dari nol, maka biring yang bawah, yang biring biasa, kita sudah pasangkan dahulu pada bagian bawah sini. Kita pukul masuk, lalu yang satu kita pasangkan mengikuti pada shaftnya. Ini posisinya begini ya teman-teman. Iya. Nah, ini kalau mau melepas maka kita cukup dengan alat bantu seperti ini ya. Jadi ini kita pukul dari atas ini dengan martil sampai melorot ke bawah sampai terlepas ya. Kemudian waktu memasangnya juga kita pukul dari sisi sini, atau kalau enggak ini bisa kita rebus dengan air panas yang panas banget. Setelah itu kita masukkan ya, kita masukkan dari atas ini ya, dimasukkan dengan pegangan kain yang tebal, jadi pukulnya enggak terlalu sepan ya. Kalau tidak ya kita dengan cara dingin kita memukul dengan bantalan plat bulat seperti ini. Karena kalau bantalannya tidak bulat itu setengah mati ya, setengah mati. Oke, jadi ini kurang lebih seperti ini model shaftnya. Ini ada seal, juga ada ring untuk pembatas seal dengan biring. Karena seal ini kalau terlalu ke bawah nanti dia bergesekan, sehingga harus dikasih bantalan ini. Oke, jadi saat sekarang kita mau memasangnya, kita akan mengangkat ini. Kemudian ya kita buka dulu ya. Lalu kita akan masukkan ya. Kita masukkan ya di sini. Jadi itu shaftnya kita angkat, kita masukin di sini, lalu dipukul masuk, dipukul dengan kayu ya, dikasih bantalan kayu yang agak panjang, lalu dipukul pakai martil gede, dang 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 sampai mentok. Kalau udah mentok, berarti sudah maksimal turun. Karena kalau belum mentok nanti ya nggak apa-apa juga, nanti waktu operasi kan dia ketekan mentok dengan sendirinya, ketekan ke bawah. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau untuk membukanya seperti itu, kalau untuk memasangnya seperti itu tadi. Jadi ini kita pasangkan dulu, baru shaftnya terakhir kita masukin. Kita masukin lalu baru saringannya, kemudian rollernya. Jadi ini roller diem ya, saringannya yang berputar. Gitu ya teman-teman ya, mungkin itu aja dulu untuk pada bagian pemasangan shaft utama. Ini shaft utama. Nanti untuk bagaimana membongkar roller
kita akan buatkan pada video lanjutannya atau video terpisah ya. Jadi ini tipe HD 300 ya, untuk diameter dies saringannya 30 cm. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.